Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa berjumpa dengan para para tetua-tetua di Kaltim ini, para tetua-tetua di Samarinda yang cukup banyak mewarnai diskursus tentang Samarinda dan Kaltim umumnya dalam beberapa tahun terakhir, dengan segala dinamikanya, dengan segala persoalannya, dengan segala pasang surutnya. Masih banyak lagi yang belum hadir, tapi paling tidak perjumpaan kali ini bisa menjadi pengobat rindu dan sekaligus juga dipersulit oleh Ipul dengan membuat diskusi dengan model seperti ini. Tapi ya bersyukur, tetap bersyukur, karena dalam ruang-ruang semacam ini kan kita nggak tahu akan menjumpai apa nantinya, kayak gitu. Jadi setidaknya pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui selama beberapa waktu terakhir ini tentu sangat sayang kalau kita tidak bagikan, tidak obrolkan sama-sama, sehingga sangat pas rasanya di momen kali ini kita berjumpa dan berdiskusi, atau ya bergosip kah, bergibah kah, atau apa bahasa tepatnya gitu ya, karena juga tidak formal, dengan beberapa senior-senior dan para tetua-tetua yang ada di Kaltim ini, khususnya untuk kajian-kajian teoritis dan kajian-kajian pergerakan, katakan begitu. Saya sih merasa tidak perlu lagi memperkenalkan ketiga pemantik diskusi kali ini, karena ketiganya juga ya salah satu tolok ukur orang itu terkenal atau tidak, silahkan searching namanya di Google. Ketika Anda menemukan sampai 1, 2, 3 lembar halaman harus dibalik, maka orang-orang itu cukup populis. Jadi silahkan di searching saja nama Rudi Haryowiono, nama Yohanes Kopong Tuan, dan Asman Aziz, itu sudah malang melintang. Muhammad Salim juga. Nah, Muhammad Salim juga. Wah, itu senior juga itu. Itu melintangnya aja. Cowboy junior dia. Dia malang aja, malang, nggak melintang. Nah, makanya di momen kali ini langsung dibingkai dengan sangat terengginas oleh Ipul dengan tema besar yang luar biasa, yang saya sendiri juga agak kaget membacanya setelah beberapa waktu kurang membaca buku dengan sangat kayak gitu ya. Tiba-tiba ada tema besar kebangkitan aksara Nusantara dan spirit dekolonisasi pengetahuan. Dari judulnya saja kita melihat ada beberapa tema yang bahkan ini bisa dipecah-pecah lagi. Jadi saya yakin sebenarnya beberapa jam ini tidak akan bisa mengulas dengan sangat mendetail, tapi paling tidak ini akan membangkitkan spirit kita. Kalau dibilang tadi sama Pastor Kopong tadi, bisa ada lanjutan diskusi-diskusi berikutnya gitu. Jadi dengan tema besarnya kebangkitan aksara Nusantara dan berikutnya ada spirit dekolonisasi pengetahuan, kita akan coba melihat seperti apa gambaran dari tiga para pendekar ini dalam ulasannya. Mungkin singkatnya sih sebenarnya kalau saya boleh gambarkan, nanti ya Pastor Kopong, mungkin dugaan saya ya, nanti mungkin bisa salah, Pastor Kopong akan membedahnya dari sisi Katolik mungkin. Nah, lalu kemudian Om Rudi akan mengulasnya dari sisi lokalitas masyarakat, baik itu Dayak dan segala macamnya. Dan sementara Bang Asman akan mengulasnya juga, mungkin ada sentuhan Dayak di situ, tapi juga tidak lepas karena beliau adalah seorang akademisi Nahdlatul Ulama, tentu akan menyentuhkan ke sisi-sisi Islam juga. Jadi saya pikir ini diskusi yang bisa sangat kaya. Saya tidak ingin lebih banyak lagi ngomong. Saya pikir saya langsung mempersingkat saja. Silahkan untuk pertama ini saya kasih kesempatan untuk Pastor Kopong dulu ya, untuk berbagi pengetahuannya. Seperti apa sih kalau dari tema besarnya ini, kira-kira apa yang bisa dibagi ke kami? Karena bicara tentang pengetahuan, bicara tentang aksara, tentu mungkin ada kaitan-kaitannya juga dengan periodisasi Katolik, Kekristenan, dan
narasi besar lainnya. Ya sudah, langsung saja. Silahkan, Pastor Kopong, dibagikan pengetahuannya ke kami. Ya, baik. Terima kasih, Bro Freddy. Dan memang ini pekerjaan yang memang sangat susah dan sangat sulit karena hanya beberapa hari kami berdiskusi di Facebook dengan Ipul hanya karena postingan Irma terkait studi belajar bersama di Santo Lukas bersama Mas Baso, Ahmad Baso, dan dari situlah muncul ide dan gagasan untuk ya istilah temu kangen sebenarnya itu. Temu kangen Gus Durian Kaltim sambil menghidupkan kembali semangat atau spirit tokoh bangsa kita, Bapak Gus Dur, terhadap kita semua. Tetapi akhirnya kemarin ya, Ipul mengirimkan flyer dengan tema itu, dan ketika Kasmani mengatakan ya kita angkat Aksara Nusantara, dan disitulah saya coba membaca melalui Google beberapa soal aksara dan lain sebagainya. Dan malam hari ini saya mencoba menyapa beberapa anggota baru di sini, yang salah satunya teman Nurul, sahabat Nurul, itu jaringan Gus Durian Kalsel. Semoga dengan diskusi ini juga kita bisa membangun kekuatan jaringan Gus Durian antar Kalimantan. Dan juga ada beberapa suster, ini ada suster Shirley yang sekarang berada di Kalimantan Barat, dan suster Melissa RVM, ini di Indonesia atau di Filipina, dan teman-teman yang lain. Di Filipina. Baik, jadi malam hari ini, biar suster mereka juga tahu, mungkin saya mau mengatakan bahwa ini Naladvipa Institute itu adalah salah satu seperti institut begitu ya, organisasi yang bergerak di bidang sosial budaya, kah itu ya, Fred ya, dan juga bekerja sama dengan jaringan Gus Durian. Jadi kalau berbicara Naladvipa ya di situ juga jaringan Gus Durian, dan kalau berbicara jaringan Gus Durian ya di situ semuanya juga masuk, Naladvipa, PMII, dan juga teman-teman dari UNU gitu. Nah, saya mencoba setelah saya mempelajari soal makna atau arti aksara, dan coba melihat menempatkan aksara ini dalam pertama-tama dalam konteks fenomenologi kebudayaan, dan dua filsuf yang coba saya angkat di sini itu adalah Edmund Husserl dan juga Alfred Schatz. Alfred Schatz merupakan anak murid dari Edmund Husserl, dan Edmund Husserl merupakan anak murid dari René Descartes. Ya, jadi saya mencoba menempatkan aksara dalam konteks fenomenologi sebagai sebuah kesadaran dan interaksi sosial. Bahwa aksara menurut saya bertitik tolak dari pandangan Edmund Husserl yang melihat fenomenologi itu sebagai sebuah interaksi sosial, komunikasi sosial, maka aksara pada tempat pertama itu juga menjadi sebuah interaksi sosial yang mengekspresikan keyakinan, kesadaran akan eksistensi manusia, dan juga pengetahuan antar manusia. Husserl menegaskan bahwa fenomenologi merupakan usaha untuk mendeskripsikan, memaparkan fenomena atau gejala kesadaran, dan menunjukkan bagaimana kesadaran itu dibangun. Maka Husserl kemudian menempatkan fenomenologi sebagai deskripsi penggambaran dari segala sesuatu sebagaimana adanya. Sehingga dari situ kemudian Husserl melihat fenomenologi itu sebagai sebuah natural attitude, kebiasaan atau sikap yang natural. Nah, dalam konteks ini, pemikiran Husserl ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Alfred Schatz dengan memasukkan ide-ide fenomenologi ke dalam sosiologi yang melahirkan konsep intersubjektivitas, yaitu hubungan timbal balik dalam hal cara pandang atau perspektif. Dari pandangan Husserl dan Schatz ini kemudian saya menemukan bahwa fenomenologi
kalau ketika aksara itu ditempatkan sebagai sebuah fenomenologi atau sebuah eksistensi kebudayaan, maka Husserl dan Katz kemudian menegaskan kepada kita bahwa fenomenologi memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran. Sebuah proses refleksi dibangun dalam interaksi. Interaksi dengan yang lain, yang kemudian dari sebuah proses refleksi itu muncullah pengetahuan. Kesadaran terbangun lewat sistem interaksi atau komunikasi sosial yang di dalamnya juga tentu menggunakan bahasa. Nah, maka aksara itu menjadi penting ketika ditempatkan pada interaksi perspektif, interaksi komunikasi sosial antar masyarakat. Dari sini saya kemudian masuk ke dalam ranah bagaimana agama juga dijadikan sebagai sebuah sarana interaksi sosial. Dan ketika aksara pun, sebenarnya saya melihat aksara juga memiliki peranan yang besar sebenarnya dalam hubungan interaksi sosial, termasuk hubungan interaksi keyakinan. Berbicara aksara sebagai sebuah sistem interaksi sosial yang membangun kesadaran, ekspresi keyakinan dan pemahaman, maka menurut saya ini juga secara tidak langsung berhubungan dengan agama yang kalau ditinjau dari segi fenomenologi, agama itu juga merupakan bagian dari fenomenologi kebudayaan karena merupakan hasil kreasi karya cipta manusia di dalam mengekspresikan keyakinan, mengekspresikan kesadaran dan pemahamannya melalui interaksi sosial itu. Dalam agama manapun, saya kira, baik itu di dalam Islam, apalagi di Katolik, dalam teks-teks kuno, teks-teks suci, kita menemukan juga penggunaan aksara. Misalnya dalam kitab suci Katolik, entah itu ditulis dalam bentuk papirus dan lain sebagainya, di sana sebenarnya aksara pun ditemukan di sana. Maka mengapa ketika orang mau belajar tentang kitab suci Katolik, dia harus juga sampai pada pemahaman kebudayaan latar belakang, dan juga ada semacam arkeologi untuk menerjemahkan aksara yang ada dalam itu mengekspresikan iman, keyakinan akan yang transenden. Membawa penyebaran agama-agama modern, entah itu melalui kepatuhan, kalau kita mau tahu, terutama oleh unsur kepatuhan kepada kolonial yang lebih mengutamakan power atau kekuasaan identitas mereka. Maka ketika penyebaran agama Katolik di Indonesia sebelum kemerdekaan, misionaris-misionaris ini sangat bergantung pada kolonial atau dalam hal ini orang-orang Belanda. Sehingga coba kita tahu, kita lihat banyak orang-orang di Indonesia atau di wilayah-wilayah kami itu lebih tahu bahasa Belanda, lebih tahu bahasa Portugis daripada bahasa Latin. Di sisi lain, misionaris-misionaris lain dari Portugis ataupun juga dari Spanyol kemudian mencoba menjadikan kolonialisme itu sebagai misi untuk menanamkan identitas mereka. Salah satunya itu adalah bahasa mereka yang kemudian dihidupkan. Salah satu contoh yang paling nyata di sini adalah di Filipina juga, bagaimana bahasa Spanyol itu menjadi sangat kuat dalam ingatan mereka. Maka bahasa Tagalog itu hampir kebanyakan menggunakan kata-kata Spanyol. Dan mereka sendiri, kalau ketika kita tanya soal identitas, apalagi jangankan aksara, soal pakaian, simbol-simbol kebudayaan itu hampir kebanyakan yang tidak tahu. Nah, disinilah saya melihat ada unsur pengaruh kolonialisme terhadap kebudayaan yang salah satunya adalah aksara. Nah, untuk kepatuhan yang sedemikian kuat pada gilirannya menggerus secara perlahan kesadaran dan interaksi sosial,
akan keadaan di sekitar mereka termasuk budaya yang salah satunya adalah aksara. Situasi ini sebenarnya masih dirasakan hingga hari ini kalau menurut pengamatan saya pasca kolonialisme, baik di dalam dunia keagamaan maupun pendidikan. Saya ini dengan Suster Shirley itu waktu itu saya tanya, untuk apa itu kita belajar bahasa Mandarin? Apakah di Mandarin juga di Cina sana ada belajar bahasa Indonesia? Itu hanya pertanyaan bodoh itu. Atau misalnya, saya beberapa kali berdiskusi dengan orang-orang saya di Adonara sana yang juga ikut dikupas oleh Mas Rudi, bahwa kadang banyak orang begitu getol mempelajari hal-hal yang berada di luar kehidupan mereka, tetapi mereka sendiri tidak tahu dengan soal budaya atau apapun yang ada di sekitar mereka sendiri. Saya sering mengatakan, kita boleh mengajar tentang Candi Borobudur, tetapi mungkin yang mengajar tentang Candi Borobudur belum pernah ke Candi Borobudur. Yang penting ada buku, dan dia belajar apa adanya, dan dia bisa memberikan pengajaran itu. Maka itu masih sangat terasa bahwa masuknya para misionaris di Indonesia, entah itu para wali, terutama para misionaris Katolik, mereka menjadikan baik itu bahasa dan aksara sebagai spirit penyebaran agama, termasuk juga dalam interaksi sosial. Kita masih bisa melihat mana misionaris sampai mempelajari yang namanya aksara, sampai mempelajari yang namanya bahasa. Contoh konkret itu adalah salah satu tokoh atau imam Yesuit, yaitu Tom Jacob dan Bernard Kisser. Mereka itu kalau disebut Jawa, lebih Jawa daripada orang Jawa. Karena mereka sungguh masuk. Dan tidak hanya belajar soal bahasa, tetapi termasuk aksara dan juga keseharian hidup mereka. Nah, geliat aksara sebagai sebuah pengetahuan pasca kolonialisme mulai coba dikembangkan oleh agama-agama yang menurut hemat saya itu, saya lihat kalau salah nanti dikoreksi, terutama kalau Islam itu aliran kami lah, Bapak Gus Dur NU, yang mencoba menggemakan kembali soal Islam Nusantara, dan Katolik sendiri mencoba menggeluti yang namanya inkulturasi. Inkulturasi kebudayaan, dan tentu inkulturasi ini sangat berkaitan erat dengan bahasa, yang kemudian dalam bahasa ini juga berkaitan erat dengan aksara. Inkulturasi semacam menjadi suara atau gerakan perlawanan terhadap semakin memudarnya aksara ataupun bahasa daerah sebagai perangkat pengetahuan yang membebaskan dan memerdekakan. Bagi saya, baik Islam Nusantara ataupun inkulturasi yang terus dan coba dihidupi oleh gereja Katolik, itu adalah upaya dekolonisasi pengetahuan yang tetap berada dalam unsur kepatuhan yang bukan pada kekuatan kolonial, melainkan pada kepatuhan misi yang sama, yaitu kemanusiaan. Memanusiakan manusia sebagai yang beragama dan berbudaya. Bagi saya, bahwa aksara bisa menjadi sebuah pengetahuan yang membebaskan, aksara bisa melahirkan sebuah dekolonisasi pengetahuan. Agama-agama pun mampu melakukan interaksi sosial di dalamnya, dengan masuk dan menerangi, dengan masuk dan mempelajari. Sehingga kalau Freddy sebagai orang tentu tahu, Yesus mengatakan dia tidak akan mengubah hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Dan bagi saya itu menjadi tugas berat gereja. Dia tidak akan mengubah kebudayaan, dia tidak akan menghapus aksara sebagai sebuah interaksi keyakinan, interaksi pengetahuan, tetapi menggenapinya. Ilmu lebih
ilmu lebih mulia dari ibadah. Mudah-mudahan betul ya Mas Asman. Maka saya lihat Mas Asman jarang sholat, lebih rajin belajar, membaca buku. Gitu. Siap. Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu lebih mulia daripada ibadah. Tetapi ibadah merupakan buah dari ilmu. Ilmu tidak berfaedah jika tidak menghasilkan ibadah. Nah, dari kata-kata Al-Ghazali ini kemudian saya mengatakan, jika agama merupakan buah dari ilmu pengetahuan, maka sejatinya agama juga harus menyadari eksistensinya bukan untuk membangun kolonialisme pengetahuan, melainkan memerdekakan pengetahuan yang salah satunya adalah membumikan aksara Nusantara. Sebagai interaksi sosial, sebagai ekspresi keyakinan, dan juga interaksi keyakinan kepada yang transenden. Saya kira itu, Bro Freddy. Terima kasih. Siap. Wah, sangat ini ya. Sangat paketnya cukup rapi, dikemas dengan sangat teratur sehingga penalaran logis ala seminari sungguh mampu kayaknya untuk menghadirkan yang besar, kelihatannya jadi remeh. Padahal tetap besar sejatinya kayak gitu. Karena tadi saya melihat dari Manila itu dia makanya saya tadi melihat paling tidak mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman sekalian yang hadir di sini bagaimana Pastor Kopong tadi menghadirkan awalnya berbicara tentang aksara yang kemudian dikaitkan dengan fenomenologi kebudayaan yang berangkat dari situ bisa dilihat sebagai ya aksara sebagai manifestasi dari ekspresi iman tentang yang transenden atau yang ilahi, yang yang besar, yang akbar, kira-kira seperti itu. Walaupun di sisi lain dia punya catatan tersendiri karena punya relasi tersendiri dengan yang namanya kolonialisme. Tapi biar bagaimanapun hal itu tidak bisa dilepaskan dari rekaman sejarah bahwa beberapa kultur hari ini itu memang saling berasimilasi, beradaptasi, dan menghadirkan beberapa warna-warna di misalnya di kehidupan masyarakat timur dengan, kalau saya nggak salah, fonetik ya, penamaan seperti itu yang memang identik dengan Portugis, lalu kemudian identik dengan ajaran-ajaran Katolik dan semacamnya, sementara di wilayah Barat itu identik dengan Turki, atau mungkin nggak Turki, tapi paling tidak Jazirah Arab, kira-kira seperti itu. Tapi yang ingin di-highlight di bagian situ, saya mencatat pertama ada keywords atau kata kuncinya itu ada inkulturasi. Ini mungkin bisa jadi pantikan buat teman-teman untuk mencecar para pemantik diskusi kita ini, apa sih gagasan-gagasan ini sebenarnya. Ada keywords inkulturasi. Lalu yang kedua, agama buah dari ilmu pengetahuan. Itu dari dua. Terus yang ketiga, bagaimana sebenarnya para tokoh-tokoh yang disebut tadi mampu keluar dari jebakan kolonialisme pengetahuan. Karena kalau melihat dari teks yang dimiliki oleh Linda Smith, kecenderungan yang dimiliki oleh orang yang berpengetahuan, umumnya orang-orang yang dengan gagasan besar dari Barat, itu gagasannya adalah memperadabkan masyarakat di wilayah timur dan sebagainya, yang pada gilirannya kemudian menjajah. Nah, bagaimana kemudian para tokoh-tokoh yang kemudian dikutip tadi misalnya oleh Pastor Kopong itu bisa keluar dari jebakan itu? Gagasan-gagasan apa yang kemudian penting untuk kita catat, untuk kita tidak terjebak dalam kalau misalnya teman-teman mengadvokasi kita membantu masyarakat, tapi tanpa sadar kita ikut menjajah. Nah, hal-hal semacam itu yang mungkin bisa jadi pantikan buat teman-teman untuk mencecar para pemantik diskusi kita dengan banyak pertanyaan. Langsung saja berikutnya masuk ke Romo Rudi. Monggo, silakan Romo. Yuk, makasih Fred. Kalau setelah saya coba share pakai yang saya punya aja. Ya.
Mana dia? Nah, bentar. Sudah host belum? Sudah kah? Sudah, Mas. Sudah. Sudah ya? Sudah. Oh, sudah ya? Sudah ada ya? Iya, Sudah, Mas, Oke. sudah. sudah. Ya, baik. Makasih, selamat malam untuk kita semua. Salam restu semesta. Waktu Ipul minta saya untuk ngobrol di sini, saya langsung iya aja itu. Bukan karena Naladipa, tapi karena sudah hampir 2 tahun saya tidak aktif itu karena pandemi ini. Saya kira Indonesia sudah merdeka, ternyata belum. Nah, maka dengan itu ya saya maulah Itu bergabung yang dengan belum merdeka rupanya kita, padahal barusan 17-an kita. yang 17-an kan yang lomba-lombaan aja. Itu kasmani mereka itu. Itu sudah kan. Nah, maka memang hebat juga tuh judulnya ini rumit betul ini sebenarnya. Tapi saya mau lihat ini bahwa ketika membaca aksara Nusantara sebenarnya yang saya mau lihat itu sebenarnya ada satu proses kepunahan sejarah literasi dan ada unsur juga dekolonisasi pengetahuan. Dan salah satunya saya pakai gambar ini salah satu dekolonisasi yang kita mesti perjuangkan karena kuburan-kuburan lokal orang Dayak itu kan sekarang sudah menjadi kuburan-kuburan modern. Ini salah satu bentuk makam orang-orang Dayak Benua yang sudah hilang karena kemajuan zaman. Saya mau lihat yang pertama mantiknya begini, ketika kita bicara soal aksara, faktanya memang sudah kehilangan penulis. Ketika kita bicara bahasa, seperti yang Pastor Kobong sebutkan, sudah ada banyak kehilangan penutur, sehingga proses ini sudah mengalami kepunahan. Nah, yang saya mau lihat sebenarnya begini, ketika kita bicara mengenai aksara, sebenarnya kita bisa lihat bahwa satu proses sejarah, media yang digunakan untuk beraksara menunjukkan sebuah peradaban bangsa. Semula nenek moyang kita, leluhur kita, menulis itu dengan di batu. Bahkan sebelum mengenal batu untuk menulis ini, di gua-gua pencil itu dipakai untuk media untuk melakukan proses tulisan aksara. Dan ini tentu ada satu peradaban menarik di balik di situ. Kemudian ketika batu ditinggalkan, mulai mengenal lempengan besi, mereka menulis di lempengan besi. Kemudian ketika mereka mengenal lontara, mereka nulis di lontara. Dan ketika mereka mengenal kertas, mereka menulis di kertas. Dan ketika mereka mengenal gadget, mereka nulis di gadget. Dan tidak tahu kapan lagi mereka menulis di mana. Nah, ini sebenarnya satu proses perkembangan dari aksara itu. Maka pertanyaannya sekarang adalah, jika mengalami kepunahan, pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana proses kepunahan itu? Dan siapa yang menjadi aktor dari kepunahan itu. Dan tadi beberapa sudah dikupas oleh Pastor Kopong mengenai hal itu. Lalu poin yang berikutnya yang menarik yang mau kita lihat, nanti saya mau tunjukkan beberapa hal itu. Ketika kita bicara aksara, maka kita sebenarnya sedang bicara etnografi. Etnografi kebangsaan hampir di seluruh dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bicara mengenai peradaban bangsa muncul dalam aksara-aksara itu. Sehingga dengan demikian itu menyimpan satu literasi sejarah. Nah, maka kita lihat dulu. Nanti saya duga Asman akan menerangkan itu karena dia mendalami aksara Nusantara. Kita lihat dulu yang pertama kan. Ini aksara Tawa yang ada banyak ada di Nusantara. Tapi yang menarik ketika kita bicara peradaban, dalam teks Prasasti Mula Warman disebutkan ada banyak sapi yang dibawa dari India dan segala macam itu. Tapi sekarang sapinya tidak ada. Mungkin sudah kebanyakan dibikin konro itu kan. Hilang sudah sapi itu. Nah, ini Tawa kan yang menunjukkan ada tentang histori India. Kemudian kita lihat ada kemudian berkembang menjadi aksara Jawa yang itu juga dari peradaban-peradaban yang muncul di situ. Kemudian juga ada aksara Bali, itu menunjukkan menariknya. Dan kita lihat di
aksara Jawi itu kita temukan juga beberapa prasasti yang di Filipina itu menggunakan aksara-aksara Jawi. Nah, sehingga dengan demikian sebenarnya ada apa relasi peradaban itu yang kemudian disahkan oleh negara. Dulu mereka punya satu ikatan mengenai hal itu. Ini kemudian aksara Lampung, saya hanya highlight aja. Dan ini aksara yang sangat dipelajari oleh Asman kan, Asman kan di Lontara ini. Ini tidak sekedar menunjukkan itu, tapi betapa dulu leluhur kita memiliki teknologi dalam beraksara itu, menulis di daun lontar dengan ijuk yang sebagai pena. Dan ini sebenarnya tidak hanya soal membacanya, tapi teknologi untuk beraksara itu pun juga sudah punah. Dan saya rasa ini tugas Asman sama kita untuk mendalami itu. Yang mau saya angkat sebenarnya ini yang betul-betul punah. Yang saya temukan bahwa sebenarnya orang Dayak itu juga mengenal aksara. Dan tidak hanya orang Dayak di Kaltim, ini saya temukan yang orang Dayak Busang di Mahakam, tapi juga di Kalimantan yang lain itu juga mengenal aksara. Dan aksara ini menggunakan aksara lambang berbasis pada huruf Tawa dan juga ada kaitannya dengan huruf-huruf Cina. Maka pertanyaan penting bahwa sebenarnya dulu ada relasi kebudayaan yang kemudian hilang karena penggunaan aksara itu pernah dimasuki dengan aksara-aksara yang lain, terutama aksara Latin. Hasil dari aksara itu saya mau kasih lihat contoh kita. Pengetahuan lokal yang juga mulai habis karena pengetahuan lokal itu kemudian diasingkan, dimarginalkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ini salah satu pengetahuan bagaimana orang Dayak itu memformulasikan kosmologi waktu, dimulai dari pagi sampai tengah malam itu mereka sudah punya ilmu pengetahuan mengenai itu. Dan kosmologi ini kalau kita pautkan dengan kosmologi perbintangan saudara-saudara kita di Bugis dan Makassar, itu menarik sekali. Sehingga ada pengetahuan-pengetahuan yang korelasi, yang kemudian teori-teori kosmologi yang dipahami oleh mereka kemudian hilang menjadi teori-teori yang lain, teori-teori yang baru. Termasuk diantaranya teori konservasi lingkungan alam itu juga mereka mengenal, tapi kemudian muncul teori-teori konservasi baru. Nah, ini beberapa contoh penyebutan nama hari dan nama bulan di komunitas suku Dayak. Sekedar contoh meng-highlight kita. Lalu yang berikutnya sebenarnya proses hilang itu kan sudah lama. Dan kita sebenarnya perlu menawarkan satu formulasi untuk membebaskan dari warisan pengetahuan yang dilembagakan itu, yang dipraktikkan dalam penindasan dalam konteks sejarah kolonialisme. Yang tadi Pastor Bang juga mulai sebutkan beberapa hal mengenai itu. Sehingga dengan demikian kita menemukan relasi yang angkat itu, yang disebut kolonisasi pengetahuan. Kata kuncinya kan sebenarnya di sini, bahwa kolonisasi yang dilakukan oleh Barat sejatinya dalam temuan Edward Said di bukunya yang berjudul Orientalis itu menyebutkan bukan soal mengejar gold, glory, dan gospel, tapi justru sebenarnya mereka mau mengukuhkan superioritas identitas mereka itu lewat penaluan yang tidak dilakukan secara fisik, tapi dengan cara representasi pengetahuan. Sehingga dengan penaluan pengetahuan itu, seluruh pengetahuan yang ada dalam komunitas-komunitas lokal itu diambil alih, dan atas nama Barat kemudian muncul satu estetik baru. Dan kalau mereka itu bicara mengenai budaya, kebiasaan, dan adat, itu juga sangat hegemonik pengetahuannya. Dan ini nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Dan kaitannya yang lain sebenarnya ketika kita bicara mengenai kekuasaan dan politik kekuasaan, itu memang sebenarnya kalau kita pakai teorinya Derrida misalnya, kita nanti akan bertemu dengan proses-proses bagaimana kolonisasi yang dilakukan untuk pengukuhan superioritas Barat itu sebenarnya
dia tidak akan mampu untuk menetralisir proses-proses penjajahan yang dilakukan itu. Sekalipun sebenarnya kita sudah melakukan proses dekolonisasi. Dan yang kita mau lihat lagi itu sebenarnya proses-proses kolonisasi itu juga ada pada arsip. Karena proses penjajahan pikiran itu ada simpan dengan sedemikian rupa catatan-catatan penjajahan lewat arsip mereka. Sehingga dengan demikian seluruh dokumen-dokumen di perpustakaan barat itu sebenarnya berbicara mengenai penindasan pengetahuan. Saya mau kasih lihat contohnya ini kan, bahwa kalau ketika kita bicara narasi tentang Dayak, identitas Dayak itu dikonstruksi oleh orang luar. Yang mengkonstruksi mengenai Dayak itu orang luar, bukan orang Dayak itu sendiri. Dan konstruksi mereka itu sangat bias realita dan cenderung stigma primitif yang muncul. Maka sebenarnya ada satu buku baru, buku yang terbit menarik sekali yang ditulis oleh Bima Satria Putra. Ini yang menunjukkan bagaimana komunitas tanpa negara yang dialami, yang telah dilalui oleh orang-orang Dayak pada waktu itu. Tapi itu juga kita lihat teks yang lain menyebutkan misalnya penyebutan istilah Dayak pertama kali ditulis atau dibuat oleh kontroler Banjarmasin. Istilah Dayak itu sebenarnya tidak dikenal pada komunitas Dayak. Karena mereka menyebut berdasarkan nama sukunya. Tapi kemudian dikenalkan pertama kali di dalam tulisan Hugendorf itu di tahun 1757, dia menggunakan istilah Dayak untuk menamai penduduk setempat. Dan dari situlah kemudian muncul versus antara et dan emik. Bagaimana stigmatisasi yang dibuat oleh orang luar yang berbeda dengan realita atau fakta yang ada di komunitas di setempat itu. Contoh yang lain juga sebenarnya ini. Jadi sejarah membuktikan bahwa orang-orang Dayak dulu ada 28 orang Dayak di Apokayan yang diajak oleh kolonialisme Belanda untuk menaklukkan gunungan di Papua. Dan di situ kemudian mereka itu menemukan tambang yang sampai hari ini menjadi masalah. Report juga. Dalam konteks ini, sisi orang Dayak dia dikesampingkan perannya. Padahal ini dokumentasi yang sangat luar biasa mengenai hal itu. Saya mau kasih contoh satu lagi yang konstruksi yang dibuat oleh orang luar. Ini beberapa contoh konstruksi yang ditemukan dari literasi itu. Dan yang paling menyakitkan sebenarnya ada satu konstruksi yang ditulis oleh Van Gehart. Van Gehart yang dia menstigmasi dalam literasinya orang Dayak itu adalah orang yang ditakdirkan untuk dikuasai daripada menjadi penguasa. Nah, ini salah satu wujud dari stigmatisasi pengetahuan waktu itu yang sehingga dengan demikian proses-proses dekolonisasi pengetahuan itu sangat diperlukan. Saya ambil satu contoh lagi yang menarik sebenarnya ini dekolonisasi pengetahuan lokal yang ditulis oleh Aji Prastyo. Ini menarik ini. Jadi sebenarnya kalau Naledi mau main bagian itu kan menarik sekali itu, karena tadi itu proses-proses historik mengenai pengetahuan lokal berkaitan dengan alkohol itu sudah ada. Kemudian nanti proses-proses ini mengalami campuran oleh minuman-minuman dari asing, masuknya minuman-minuman lokal itu kan, yang kemudian menjadi label bagi para pemabuk di Indonesia itu. Nah ini sebenarnya leluhur kita di Bali itu sudah menemukan bahwa ada pengetahuan cara minum, kan? Sehingga orang Bali itu minum itu ada 8 tahapan. Dan ini penting untuk Kasmani supaya dia tahu tata cara minum balo itu bagaimana itu kan ada modal pengetahuan ini. Jadi kalau minum gelas pertama itu gelas sambutan, artinya
Samarinda Utara dia di sambutan kan. Lalu kemudian gelas kedua itu memberi rasa bahagia. Minum balo yang kedua itu kan. Dan kalau sudah minum balo yang 8 gelas, air sudah itu dia disebut asto budangkal. Ya. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan ini menarik karena itu mengajarkan bagaimana kaidah pengetahuan yang dimiliki oleh leluhur kita. Juga ada proses bagaimana tahapan-tahapan yang lain atau komunitas yang minum tua itu kan. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan lokal yang sangat menarik. Dan yang mau saya katakan sebenarnya tradisi minum ini tidak hanya ada di Kalimantan, tapi itu juga berkembang bersama tradisi aksara. Sehingga di mana-mana Pastor Popong sangat akrab dengan Moke kan. Kalau kita yang di Papua ya sama Sofi ya. Sofi bukan Sofi itu. Nah, ini sebenarnya satu gambaran, sehingga dengan demikian gambaran mengenai pengetahuan-pengetahuan lokal yang dimisbikkan oleh pengetahuan-pengetahuan baru sesuai kolonisasi, sehingga minuman itu dianggap sebagai hal yang kurang menarik. Dan itu yang mau saya tutup dulu di sini pengantarnya, bahwa sebenarnya proses yang terjadi kalau kita bicara dekolonisasi itu, ini kita sedang mengalami satu tempuran globalisasi dengan lokalisasi. Kan? Dan yang terjadi sekarang adalah globalisasi. Artinya sebenarnya proses-proses globalisasi itu sudah menghajar seluruh proses-proses identitas lokal, hingga hegemoni kebudayaan itu menjadi proses-proses yang terus berlangsung. Dan dalam konteks ini sepakat saya apa yang disampaikan oleh Profesor Kopong tadi, bahwa dalam konteks hegemoni kebudayaan itu, maka kita mendapat tempat ketika kita bicara terminologi kulturasi. Karena disitulah salah satu poin yang penting untuk memasukkan bagaimana proses kolonisasi dalam konteks yang sekarang. Rasa itu dulu untuk pengantarnya. Nanti giliran Bung Asman kan, kita mulai sisi yang lain. Itu dulu, Fred. Silakan, Fred. Oke, matur suwun sangat Romo.